Halo semuanya. Oke, halo guys. General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Kali ini temanya tentang sudah saatnya kamu tahu tanda-tanda orang ini memikirkanmu dan ingin bicara sama kamu ya. Jadi udah waktunya kamu tahu ya. Ini prediksi tanda-tanda orang ini memikirkan kamu dan mau bicara sama kamu. Oke, kita lihat. Oke. Wah. Aku ngerasa kalau ada tanda-tanda ya kayak kamu ngerasain sakit hati banget. Terus ngebatin sama seseorang. Maksudnya misalnya kamu sangat meresapi rasa sakit hati sama seseorang, kamu meresapi rasa kecewa sama seseorang, terus kamu ngebatin sama dia, atau kayak pengen ngomong dari batin, terus kamu gelisah. Ini beberapa gemeteran ya. Kalau kamu gemeteran gitu, ngebatin gitu, meresapi gitu rasa kecewa sama seseorang, ya sebenarnya seseorang itu mikirin kamu loh gitu. Apalagi kalau kamu berusaha let go, kamu berusaha melupakan, kamu berusaha ikhlaskan, tapi kalau masih gemeteran, kalau masih ngebatin, ada ikatan batin, atau meresapi kekecewaan itu lagi, meresapi rasa sakit hati itu lagi, ya pokoknya kalau gemeteran gitu ke seseorang, ya itu pertanda dia mikirin kamu. Ya berapa dia mau bilang maaf gitu sama kamu, dia mau bilang ya dia merasa bersalah gitu. Itu sih. Bahkan orang-orang yang merasa bersalah ini kayaknya takut gitu sama kamu, karena ya dia salah, mereka itu punya kesalahan ya, seperti itu. Terus kemudian tanda-tandanya ya, kalau kamu tiba-tiba baperan banget sama seseorang, kayak terbawa perasaan, terus misalnya kok mellow ya, kok galau mikirin dia, kok sedih ya mikirin mereka gitu. Ya aku ngerasa itu sebenarnya karena orang-orang itu mikirin kamu gitu. Jadi sebenarnya kan ada, kita ini berusaha cuek, kita berusaha move on, kita berusaha kayak ya lanjutkan hidup, sibukkan diri, fokus ke diri sendiri. Tapi kalau tiba-tiba mellow, galau, mikirin dia, mereka gitu, ya berarti mereka atau dia nggak baik-baik aja sekarang. Mereka sama dia mungkin kenapa-napa sekarang. Ya mungkin orang-orang itu tidak baik-baik aja sekarang, atau terjadi sesuatu sama mereka,
atau mereka menerima karma, atau mereka menjalani karma, ya terus mikirin kamu gitu. Oke. Wah. Terus kalau ingatan-ingatan tentang dia, tentang mereka bermunculan lagi, ya itu karena ada urusan kalian belum selesai, ya. Jadi kadang kita rasa yang udah berlalu, yang kita rasa udah selesai. Tapi kalau ingatan-ingatan itu muncul lagi, ingatan tentang dia, ingatan tentang mereka bermunculan terus. Ya karena ada urusan belum selesai. Atau sebenarnya orang-orang itu masih mau komunikasi lagi, orang-orang itu masih mau ketemu kamu lagi. Jadi ya mereka mikirin kamu sebenarnya. Beberapa ini mikirin sih kapan waktu tepat untuk hubungi kamu, kapan waktu tepat untuk datangi kamu, ya. Ya udah, makanya kamu pun kepikiran gitu. Oke. Kemudian tanda-tanda yang lainnya juga ini ya. Kalau ada rasa candu gitu. Candunya nggak dibuat-buat. Candunya nggak sengaja. Atau ya entah kenapa. Seperti ada rantai kuat dengan seseorang. Seperti susah lepas dari seseorang. Ya, aku sih lihatnya kalian ada ikatan gitu. Misalnya kamu udah berusaha move on, udah membuka diri, fokus ke yang lain gitu. Kamu fokusnya udah ke prioritas lain, ke yang lain. Tapi kayak kalau energimu ketarik ke seseorang, ada rantai energi kamu ke seseorang, ya karena kalian ada ikatan spiritual atau koneksi spiritual. Dan sebenarnya itu pertanda seseorang itu juga mikirin kamu, seseorang merasakan koneksi sama kamu, seseorang merasakan sesuatu yang beda atau ada rantai kuat sama kamu. Mungkin dia berhutang karma juga ya sama kamu. Oke. Terus ada tentang intuisi, feeling, firasat, telepati. Jadi ya kalau ada tanda-tanda intuisimu, firasatmu ke dia terus, telepati, kayak ngerasa dipanggil namamu sama dia, disebut namamu sama dia, atau ngerasa nggak kayak dia memanggil kamu lah gitu, dia memanggil energimu, ya karena mikirin kamu sebenarnya gitu ya. Oke, kita lihat. Ini dikatakan, orang yang kamu pikirkan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, artinya ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Dan dia masih mikirin kamu juga sampai sekarang. Wah. Jadi guys, kalau kamu mikirin seseorang, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih mikirin dia. Ini artinya ada urusan belum selesai antara kalian ya. Ada unfinished business. Seperti aku bilang tadi sih. Jadi ada seorang merasa belum selesai. Terus dia mikirin kamu gitu. Misalnya si Dora itu ya, si Frankie itu ngerasanya masih harus bicara gitu. Masih harus ketemu kamu lagi. Masih harus ngobrol lagi. Kayak ngerasa ya belum selesai aja. Belum clear, belum selesai membahas sesuatu sama kamu ya. Beberapa ngerasa selesai nggak baik-baik, beberapa ngerasa belum berdamai, belum saling memaafkan gitu. Jadi kan ada orang mikirin kamu gitu, ada orang mikirin dirimu, ya kita belum berdamai, kita belum selesai baik-baik, kita kayak nggak enak gitu akhirnya. Ya harusnya kan enak, harusnya kan berdamai, rukun, ya ada mikirin gitu.
Jadi ya udah, kamu pun kepikiran gitu ya. Terus di saat kamu sudah move on dan tiba-tiba energinya seperti menggerogoti kamu, itu karena dia mikirin kamu dan dia mau masuk ke hidupmu lagi. Wah, ada begitu ya guys. Jadi saat kamu udah move on, di saat kayak kamu gak ingat dia lagi, kamu gak mikirin dia, gak peduli lagi, terus tiba-tiba energinya muncul, tiba-tiba energinya menggerogoti kamu, tiba-tiba energinya kuat gitu sama kamu. Ya itu karena dia mikirin kamu dan dia mau masuk ke hidupmu lagi ya. Jadi sebenarnya beberapa orang yang mau hadir lagi, beberapa orang mau datang lagi atau mau masuk lagi ke hidupmu, itu kerasa sebenarnya di kamu gitu. Mau itu teman lama, orang lama, pernah ada urusan, mau itu dia, teman, keluarga. Ya sebenarnya kalau mau deket-deket lagi, mau datang lagi, pasti kerasa energinya sama kamu. Oke, makanya ya itu pertanda kamu dipikirkan mereka, kamu ada dalam rencana mereka, kamu kayak akan didatangi lah sama mereka. Oke? Terus apabila kamu tiba-tiba baper dan sedih kepikiran pengorbananmu ke seseorang, itu artinya kamu sudah benar-benar dicintai orang itu dan dia sering memikirkanmu. Wah. Jadi ada tanda-tanda kayak ini ya, kalau kamu tiba-tiba terbawa perasaan, kalau kamu tiba-tiba sedih, kepikiran pengorbananmu, kepikiran gak dihargai gitu ya. Kayak di awal tadi, kalau tiba-tiba sedih, kepikiran rasa kecewa, kepikiran rasa sakit hati itu pertanda juga kamu dipikirkan seseorang ya. Bahkan kamu udah dapet simpati dari seseorang, kamu udah dapet belas kasihan dari seseorang. Artinya seseorang itu mikirin kamu, seseorang itu kasihan sama kamu, seseorang itu bersimpati atau mungkin jadi jatuh cinta ya sama kamu, jadi mencintaimu gitu. Jadi ya kamu sudah benar-benar dicintai orang itu, kamu sudah benar-benar mengambil hatinya, kamu menyadarkan dia gitu tentang kesalahannya. Ya dia sering memikirkanmu. Cie. Oke, kemudian saat kamu punya firasat buruk dan gelisah memikirkan seseorang, ini artinya dia memang tidak baik-baik saja dan ingin diperhatikan oleh kamu, ya kan? Ada tadi di awal. Kalau tiba-tiba baper, ngerasa sedih mikirin seseorang, ya. Jadi kalau ada firasat buruk, terus gelisah lagi ya mikirin seseorang, itu artinya dia kenapa-napa. Itu artinya dia tidak baik-baik aja. Terus dia memikirkanmu gitu. Dia pengen diperhatiin sama kamu. Kayak ya mungkin di batinnya bilang, Dora tolong saya dong. Suneo bantu saya, atau ya semoga kamu cari saya, perhatiin saya karena saya banyak masalah bla bla bla. Ada gitu. Oke, terus apabila suatu saat kamu tiba-tiba tersenyum tanpa sebab dan tiba-tiba semangat, ini pertanda ada orang yang sedang mengenang kebaikan-kebaikanmu. Wah, jadi kalau ada tanda-tanda, apabila kamu suatu saat senyum-senyum gitu, senyum-senyum ingat seseorang, terus ada rasa semangat ya, ini pertanda sih kamu baik di mata seseorang, kamu baik di pikirannya seseorang. Artinya ya kamu berkesan gitu. Jadi ada orang lagi ingat-ingat kebaikanmu, ada orang yang lagi mengingat keindahanmu, kebaikanmu. Jadi kamu senyum-senyum. Ya ada tanda-tanda gitu ya. Jadi kalau merasa
kok tiba-tiba senyum ya, tiba-tiba ya senyum aja mikirin dia, jadi semangat ya gitu. Ya karena kamu diperhatiin, kamu diliatin dari jauh, kamu dipikirkan dari jauh, kamu sangat menarik dari jauh. Cie. Jadi ada loh seperti itu. Aku ngerasa ada energi kayak gitu ya. Kemudian ini bentar. Adakah yang terselip? Oke. Ini ada terselip ya. Ada yang nyangkut. Ini dikatakan kalau kamu mengkhawatirkan hubungan seseorang dengan orang lain, itu karena dia memang gak bahagia dengan yang lain dan dia butuh pertolonganmu. Wah, ada tanda-tanda gitu juga. Kalau kamu gak yakin ya, kalau kamu khawatir gitu hubungan seseorang sama orang lain, ya kemungkinan memang dia gak bahagia sama yang lain. Dia itu gak bahagia sama pihak lain ya. Bahkan dia butuh kamu. Cuma ya udah, kalau bukan urusanmu ya nggak usah diurus ya. Ya kan sebenarnya gitu ya, realistis juga ya. Oke, kemudian jika ada benda atau tempat yang mengingatkan kamu tentang seseorang, itu menandakan bahwa dia sering mengingat kamu dan energinya sampai ke kamu. Wah, jadi kalau ada tanda-tanda jika ada benda atau tempat yang mengingatkan kamu tentang dia, itu berarti dia mengingat kamu, terus energinya sampai ke kamu ya gitu. Misalnya kepikiran tempat ini, kepikiran kota ini, negara ini, ya mungkin itu tentang dia ya, ya itu artinya dia mikirin kamu, terus energinya nyampe kan sama kamu, jadi kamu tahu gitu. Ada tanda-tandanya, tanda-tanda dari semesta itu ya. Terus jika kamu tiba-tiba sedih, teringat sosok yang sudah tiada, itu karena dia sedang berada di dekatmu dan ingin bilang rindu. Wah, sedih ya. Jadi ada juga tentang sosok yang sudah tiada ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba sedih teringat yang udah tiada, itu karena sosok itu sedang berada di dekatmu, terus pengen bilang rindu, pengen bilang kangen. Wih, sedih loh. Oke, lanjut ya. Oke, wih. Jadi kalau ada pertanda ya, pertanda kayak tergerak hatimu gitu, pengen tahu kabar seseorang ya. Kalau tergerak hatimu jadi bersimpati sama seseorang ya, mungkin karena dia mikirin kamu juga sih dan ngerasa butuh kehadiranmu gitu. Misalnya kenapa ya tiba-tiba bersimpati sama si ini, tiba-tiba bersimpati sama itu, tiba-tiba kayak kasihan sama temen yang ini, kasihan sama keluarga yang ini, atau kasihan sama dia gitu ya. Kalau ada rasa begitu ya karena mereka memikirkanmu, mereka mikir kayak pengen ada belas kasihanmu gitu. Mereka mikir pengen dikasihani, pengen ditolong, pengen dipedulikan sama kamu gitu. Jadi ya mereka mikirin kamu gitu. Oke? Terus
Kalau ada pertanda ini ya juga, kok tiba-tiba kepo ya sama seseorang. Kalau ada perasaan kok tiba-tiba penasaran, tiba-tiba pengen tahu ya tentang seseorang. Ya ini kayak pertanda sih. Mungkin dia memanggil namamu, dia menyebut namamu, dia berteriak-teriak menyebut menyebut nama kamu, kayak pengen dicariin gitu. Ada seperti itu ya. Apalagi kalau kamu udah pakai logika banget, kalau kamu sudah realistis, kamu sudah move on, kalau kamu sudah bodoh amat, terus tiba-tiba kok kepo ya, kok penasaran. Ya karena dia pengen dilihat gitu. Karena dia pengen dicariin gitu. Sepertinya ada ya orang tebar pesona sama kamu. Ada orang kayak tebar pesona, caper, cari perhatian, pengen dicariin, pengen diliatin. Ya orang yang mikirin kamu. Kalau kalian ada koneksi, ya dia pengen kamu kepo, pengen kamu penasaran sama dia. Tuh. Oke? Oke. Kemudian aku ngerasa ini juga ya. Ada pertanda kalau hidup kamu pelan-pelan bangkit. Kalau hidupmu pelan-pelan bersinar, pelan-pelan bahagia, pelan-pelan bercahaya. Sebenarnya ada beberapa orang mikirin kamu. Apalagi tuh orang yang pernah meremehkan kamu, itu orang yang pernah sepele sama kamu. Jadi kalau orang yang meremehkan, orang yang pernah merendahkan, terus lihat kamu pelan-pelan bangkit, lihat kamu pelan-pelan bersinar, lihat kamu pelan-pelan bahagia, pasti orang-orang itu kepikiran. Pasti orang-orang itu mikirin kamu. Itu sih. Jadi ada pertanda gitu. Kalau misalnya kayak pelan-pelan kamu ditolong semesta, kamu ditolong Tuhan. Atau suatu saat naik derajatmu, suatu saat naik levelmu. Ya udah pertanda sih, pasti orang-orang meremehkan itu ya mikirin kamu. Orang-orang yang merendahkan pasti gelisah mikirin kamu. Ternyata ya kamu mampu, kamu sanggup untuk bercahaya, bersinar, bisa juga sukses ya gitu. Oke, kemudian kalau ada pertanda ya, pertanda kamu overthinking tentang uang, kepikiran uang. Ya, itu karena apa ya? Ada juga berharap sama kamu tentang uang ya, apalagi keluarga gitu. Atau siapalah yang membutuhkan kamu. Jadi kalau ngerasa harus kerja keras nih, harus cari uang, harus terus berjuang. Itu karena ada berharap sama kamu, ada berharap uang dari kamu, ada berharap ya kamu bisa diandalkan, kamu bisa diharapkan. Oke, kemudian ini ada juga tanda-tanda ya. Kalau kata-katamu itu benar, ucapanmu benar, tindakanmu benar, pasti ada mikirin kamu. Misalnya, yang kamu bilang tentang si ini tuh benar, yang kamu bilang tentang itu benar. Pasti orang yang berkaitan tentang hal itu kepikiran kamu gitu ya. Ya contohnya kamu bilang si Barbara begini, si Frankie begini begitu. Ya kalau ucapanmu benar sesuai kenyataan, pasti orang itu kepikiran, pasti mereka mikirin kamu tuh berkata-kata
banyak benarnya. Kamu berkata-kata itu ngeri juga ya, soalnya kenyataan gitu ya. Oke. Oke, kemudian apabila sudah tidak ada alasan lagi memikirkan dia, tapi kamu masih memikirkannya, itu karena dia yang sangat memikirkanmu dan sangat kuat perasaannya ke kamu, ya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi alasan, ya, sudah tidak ada alasan lagi mikirin dia. Misalnya, ya udah nggak sama dia, nggak wajar lagi sama dia atau apa. Tapi kamu masih mikirinnya, kamu masih memikirkan dia, yaitu artinya dia sangat memikirkanmu dan sangat kuat perasaan dia sama kamu, ya. Itu sih. Sama kayak ada orang ya, itu udah toksik banget. Ada orang tidak layak lagi dipikirkan, tidak pantas dipikirkan lagi, tidak ada alasan lagi mikirin dia, tapi masih mikirin dia, ya karena dia mikirin kamu. Sangat besar perasaannya, sangat besar cinta di antara kalian. Cie, ada begitu. Terus saat kamu sudah bangkit dan hidup lebih baik, dan kamu tiba-tiba kasihan dengan kehidupan seseorang, itu karena dia sedang mikirin kamu dan iri sama kamu. Wah, oke. Jadi ya buat kalian, kalau pelan-pelan bisa bangkit, bisa hidup lebih baik, terus tiba-tiba kasihan sama seseorang, ya karena dia mikirin kamu. Ada yang insecure, minder sama kamu. Terus bisa juga iri ya sama kamu. Itu sih. Oke, kemudian jika kamu tiba-tiba susah tidur atau bangun tengah malam dan kepikiran dia atau dapat petunjuk tentang dia, itu artinya dia menghabiskan malamnya dengan mikirin kamu. Wah, jadi jika ada suatu malam ya, kamu susah tidur, bangun tengah malam, tiba-tiba kepikiran dia, ada petunjuk lagi tentang dia, misalnya mimpiin dia tiba-tiba ya, itu artinya di malam itu juga dia mikirin kamu. Di malam itu juga dia habiskan malamnya itu mikirin kamu terus. Jadi ya itu yang terjadi sebenarnya. Lalu kalau kamu tiba-tiba ingat seseorang dan ada hewan yang memberi tanda seperti mengiyakan, maka dipastikan bahwa orang itu sedang pikirkan kamu dan sebut namamu. Wah, jadi kalau tiba-tiba nih ingat seseorang, terus ada hewan, ada binatang mengiyakan ya, misalnya mikirin Barbara, tiba-tiba ada suara cicak ya, ya itu berarti hewan itu ya petunjuk mengiyakan pikiranmu itu ya. Atau tiba-tiba mikirin Sergio ya, terus muncul suara kucing, terus muncul kupu-kupu, terus muncul apa gitu ya, seperti mengiyakan bahwa ya kamu tuh dipikirin seseorang gitu, kamu dipikirkan dia. Ya udah itu. Terus setelah kamu benar-benar cuek banget tapi masih memikirkan dia, ini pertanda dia benar-benar tergila-gila sama kamu. Wih, ini kalian yang udah cueknya asli ya, bukan palsu. Kalau sudah benar-benar cuek tapi masih kepikiran dia, ini pertanda dia udah obsesi sama kamu. Dia seseorang itu tergila-gila ya sama kamu. Dan jika kamu khawatir dengan kesehatan seseorang, ini berarti tidak ada yang tulus memperhatikan dia selain kamu. Dan dia mengharapkan kehadiranmu ya. Jadi kalau tiba-tiba khawatir sama kesehatan seseorang, ya itu pertanda gak ada yang tulus sama dia.
nggak ada tulus perhatikan dia selain kamu ya. Jadi dia berharap kehadiranmu, dia memikirkanmu, ya seperti itu. Oke. Ada huruf Z, I, U, J, N, R, C, A, H. Ada D, ada E, W, Y, S, B, G, L, K. Oke. Mei, April, Februari, Oktober, Maret, Desember, Juni, September. Leo, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Virgo, Cancer, Scorpio, Capricorn. Inggris, Jepang, Makassar, Pekanbaru, Serang, Tangerang, Sumedang, Pekalongan, Jerman, Kupang, Ambon, Semarang, Kalimantan, Banjar, Bandung, Mojokerto, Cilacap, Italia, Korea, Timor Leste, Gresik, Madura, Pandeglang, Australia, Kendari, ada Tegal, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Klaten, Mataram, dan Cilegon. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih ya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.